wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Masih dari kawasan Gedung Serbaguna lantai 2 Bukit Asam Tanjung Enim, para kanci Tanjung Enim Radio, dan bersama Ibu Tony Dahyani SPD Kepala Sekolah SMA Bukit Asam Tanjung Enim. Ibu Tony ada yang spesial hari ini melalui Facebook Tanjung Enim Radio, suami tercinta Bapak Medi Herdianto titip salam katanya, sukses selalu dan semoga sehat selalu. Amin. Saat ini beliau lagi di Bandara Palembang menuju ke Bogor katanya. Iya. Oke, terima kasih Pak Medi, salam kembali dan salam kami juga buat Anda dari teman-teman Tanjung Enim Radio. Kita bicara soal eskul tadi Bu. Iya Pak Redi. Silakan dilanjutkan mengenai apa tadi? Kegiatan jurnalis ya. Iya. Karena ini sangat sinkron dan tidak menutup kemungkinan kedepannya bisa berkolaborasi dengan Tanjung Enim Radio ya. Amin. Oke. Dan eskul lain yang bisa dikatakan sangat menunjang sekali di SMA apa aja Bu? Eskul yang sangat menunjang itu kalau di akademi kita ada KSN ya Pak ya. KSN. Yang memang sinkron dengan program sekolah, dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah. Iya. Dulu KSN ini namanya OSN kan, Olimpiade. Ya OSN iya, betul ya. Olimpiade. Dan itu pun sekarang kita gerakan. Ada eskul kegiatan itu di sekolah dengan ya. tujuan kita ingin mendapatkan bibit-bibit ataupun calon-calon siswa yang akan kami antusias majukan. dari siswa sendiri Bu? Awalnya anak ini pada takut sebenarnya karena berhubungan dengan akademik kan. Betul ya. Iya. Biasalah siswa seperti itu ya. Aduh, belajar lagi nih. Masa eskul belajar lagi kan gitu kan. Tapi dengan para pembina, dengan koordinator, para KSN memberikan pengarahan dan masukan dan tujuannya nanti seperti ini, akhirnya anak-anak pun berantusias untuk mengikuti kegiatan, apalagi mereka terutama siswa tadi punya potensi di bidang mapel masing-masing gitu. Jadi harapannya sehingga saat kita mau lomba, kita nggak bingung lagi nih nyari anak-anak. Iya, sudah ada yang disiapkan tuh. Ya, sementara mungkin sekolah lain ketika akan lomba ada semacam kebingungan rasanya. Iya Pak. Kita sudah siap ya? Iya sudah siap. Oke, jadi pada akhirnya dengan seirama berjalannya waktu, para siswa yang memang berkompeten di mata pelajaran itu sangat antusias sekali ya. Iya Pak. Sudah sering prestasi di mata pelajaran yang sering di KSN kan? KSN ini sudah terakhir kita sekarang ini nunggu yang untuk di provinsi. Hasilnya kita belum tahu kapan pengumumannya, tapi yang jelas beberapa tahun ini kita sudah mendapatkan di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi pun mungkin belum rezeki ya Pak ya, tapi tetap kami memberikan pengarahan dan motivasi kepada anak-anak karena hari ini tidak selesai, besok masih bisa lagi. Betul gitu. Ya. Menyinggung soal Adiwiyata Bu. Iya Adiwiyata. Gimana nih SMA Bukit Asam? Adiwiyata itu kita mandiri loh Pak. 2012 yang memang waktu itu masih. Perbedaannya mandiri dengan yang diadakan sekarang ini Bu? Kalau sekarang kan mungkin pemerintah ya Pak ya. Betul, banyak pemerintah kan, karena kalau mandiri artinya kita berusaha kan. Berusaha sendiri melengkapi kekurangan apa yang ada di sekolah, terus bagaimana kita menyiapkan sehingga kita bisa dapat penghargaan itu. Ya. Memang saya sendiri saat itu belum masuk dalam tim, tapi saya yakin saat itu kawan-kawan menyiapkan Adiwiyata ini sangat luar biasa karena tidak mudah Pak. Namanya tim ya Pak ya, karena kalau tim itu susah kalau kita nggak bekerja sama gitu kan. Akhirnya tapi dengan semangat dengan kawan-kawan SMA Bukit Asam bisa mendapatkan penghargaan itu di tahun 2012 itu. 2012 ya? Iya. Jadi jauh sebelum pandemi ya? Iya jauh sebelum pandemi. Masih ada lagi apa tuh Adiwiyata yang saat ini dilombakan tapi belum menunggu hasil? Kalau Adiwiyata mungkin itu kan yang hubungan dengan sekolah ya Pak ya. Kalau untuk sekarang ini kita nggak ada lagi. Nggak ada lagi ya? Iya karena kita sudah mandiri kan. Bahkan untuk jadi ada semacam kalau ketika suatu sekolah sudah mandiri tidak perlu diadakan lagi. Iya, iya gitu Pak. Dan dukungan dari teman-teman tim Bu pada saat itu kan? Yang jelas mungkin saat itu mereka sangat antusias membawa nama sekolah ya Pak ya. Dan ingin dikenal oleh orang lain gitu kan.
sangat luar biasa. Artinya kami tidak kenal waktu. Betul ya. Pagi, siang, bahkan malam, libur pun kami masih pun harusnya berkumpul siapkan. sama keluarga Iya, ya. harusnya berkumpul dengan keluarga, tapi demi sebuah hasil yang ingin maksimal, dicapai, kami pun harus merelakan gitu kan. Dan ekskul lain Bu yang selain disampaikan tadi, paling tidak untuk motivasi sekolah lain atau siswa lain, kegiatan-kegiatan ekskul. Dengan marching band gimana, masih berjalan? Marching band memang kalau alat kita belum ada ya Pak ya. Mungkin kalau mau beli alat, aduh sekolah belum mampu gitu kan. Tapi kami punya anak didik yang kami titipkan di. Ya artinya bekerja sama dengan lembaga ya. Lembaga gitu. Seperti kemarin ada dari siswa kami yang mengikuti lomba di Porprov kan ya. Alhamdulillah dengan senangnya keluarga besar SMA Bukit Asam kita sudah menitipkan didikan kami ke orang luar yang artinya kami bangga. Meskipun kami belum bisa mendidik secara langsung kan, meski orang kedua, orang ketiga gitu kan. Dan marching band tetap kami silahkan untuk diikuti. Harapannya kalau memang ada alat ini sendiri di tempat kami lebih bangga lagi. Betul ya. Karena kami sangat mendukung sekali ya. Karena kami punya karyawan yang memang pelatih. Pelatih ya. Iya, pelatih di marching band gitu kan. Apalagi sudah ada punya alat, lebih senang lagi ini Pak Dedi. Ya, betul ya. Jadi sangat mendukung ya. Iya. Dan kita sudah di injury time Bu, di penghujung acara. Sebagai kepala sekolah tentunya ada pesan-pesan khusus untuk sesama pendidik, pengajar, juga mungkin sangat spesial untuk para siswa atau anak didik. Mungkin saya memberikan sesuatu hal sebagai seorang guru, didiklah anak-anak kita menjadi orang yang beriman, bertakwa dan berpotensi. Keikhlasan dari diri kita inilah yang akan membuahkan hasil. Karena kalau dengan ikhlas kita merasakan para alumni, para siswa kita di depan nanti. Memang saat kita menjadi guru beban berat yang harus kita lalui. Tapi nantinya akan membuahkan suatu hasil yang sangat luar biasa. Untuk siswa-siswi saya yang saat ini lagi mendidik, sedang belajar di SMA Bukit Asam, teruslah berpacu untuk mendapatkan prestasi yang luar biasa. Berikan hadiah termahal untuk orang tua. Kalau bisa seperti yang sering Ibu bicarakan, Ibu sampaikan, prestasi itu harus melebihi dari orang tua kalian. Betul. Kalau saat ini orang tua kita lulusannya hanya di SD atau SMP, kita harus lebih dari mereka. Betul, banggakan tanah kelahiran kita, putra daerah kita sendiri. Karena dengan adanya kemauan dan keinginan yang keras, tanpa diiringi dengan doa, itu sangat mustahil. Betul ya. Untuk para alumni yang berada di mana saja, bukan hanya di Tanjung Enim, mungkin ada juga yang sampai sekarang ada yang belajar di Jepang Pak. Oh ya, alhamdulillah ya. Iya, berikanlah ilmu yang sangat luar biasa. Ilmu yang kami berikan kepada kalian saat ini saat belajar di SMA Bukit Asam, karena inilah menjadi kebanggaan kami orang tua di SMA Bukit Asam. Mungkin itu Pak Redi. Satu lagi mungkin untuk orang tua, para wali ya. Iya, karena ini adalah konsumen kami yang sangat tinggi Pak. Karena tanpa orang tua mungkin mereka tidak memberikan kepercayaan untuk sekolah di SMA Bukit Asam. Yakinkanlah bahwa SMA Bukit Asam bisa memberikan prestasi untuk putra-putri Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, para kanca Tanjung Enim Radio, satu pesan yang bagus sekali dari Kepala Sekolah SMA Bukit Asam Tanjung Enim, baik untuk sesama pendidik, juga untuk para siswanya dan juga para alumni yang saya yakin dan percaya mereka semua mendengarkan dan seirama bahu-membahu untuk menuju satu tujuan yang sama, memberikan yang terbaik untuk SMA Bukit Asam. Oke, para kanca Tanjung Enim Radio, tanpa kerasa kita sudah di penghujung acara dan masih ada sisa waktu ya. Dan ini kesempatan yang baik Bu, masih ada sisa waktu dan kedepannya yang sudah diprogram oleh SMA Bukit Asam apa saja Bu yang berkaitan dengan belajar mengajar ini, paling tidak sudah dinotulenkan tapi tinggal digolkan. Gitu. Iya.
program yang sangat kami tunggu-tunggu. Karena sekarang ini SMA ini kan ingin memasuki perguruan tinggi negeri kan Pak ya. Terus itu kami ingin guru-guru kami pun mengecam pendidikan yang lebih tinggi lagi. Yang kedua, guru-guru kami bisa memberikan pembelajaran tentang materi-materi perguruan tinggi yang memang kami butuhkan harus bekerja sama dengan pihak luar. Karena kalau nggak bekerja sama dengan pihak luar, kami mungkin tidak ada apa-apanya Pak ya. Karena dengan adanya kerjasama ini kami bangga sekali bisa memberikan potensi ke peningkatan bagi guru dan karyawan. Terus tuh bagi peningkatan juga bagi para alumni untuk masuk ke perguruan tinggi. Itu Pak. Dan dengan para pendidik sendiri mungkin kompetensi dari perguruan tinggi dari mana aja itu Bu? Kalau kita perguruan tinggi itu biasanya kita adakan setiap di awal tahun Pak. Awal tahun kita mengundang para perguruan tinggi, yang jelas Unsri. Unsri sudah bagian terbesar kita ya Pak ya, karena kita berada di Sumatera Selatan. Sangat besar sekali. Terus tuh juga IPB, UPN, terus tuh UNS, Poltek, Polinema pun itu sangat sudah sering kita kerjasama. Harapannya anak-anak dari SMA Bukit Asam ini semakin menyebar ke perguruan tinggi ini, itu Pak. Dan pesan khusus untuk mantan alumni yang sekarang sudah bekerja ini, paling itu satu aset dan kebanggaan tersendiri buat SMA Bukit Asam nih. Apa aja nih Bu pesan-pesan untuk mereka Bu? Pesannya untuk para alumni, bekerjalah kita secara jujur. Karena kejujuran inilah yang akan membawa kita ke pintu keberkahan. Baik di dunia dan di akhirat. Amin, ya. Baik untuk diri kita sendiri, baik untuk keluarga. Terus tanamkanlah sifat keimanan kita dimanapun kita berada. Karena kalau tanpa iman kita mungkin tidak bisa menjalani kehidupan seperti sekarang ini Pak. Iya. Dan pesan terakhir nih mungkin untuk calon-calon siswa yang berminat untuk ke SMA Bukit Asam yang notabene-nya mereka jangan takut masuk ke sekolah. Silakan Bu. Iya. Juga para calon wali ya. Iya Pak, benar. Terima kasih Pak Redi, ini sekalian kayaknya Pak. Iya. Ngomong kita ngobrol. Iya. Untuk para calon orang tua dari tingkat SMP di berbagai daerah, terutama Tanjung Enim, yakinlah masuk SMA Bukit Asam, Bapak Ibu orang tua tidak akan salah untuk melanjutkan anak-anaknya. Karena kami punya target dan punya impian, Bapak Ibu punya impian, dan silahkan bergabung di SMA Bukit Asam dengan kemampuan dan fasilitas dan dukungan yang ada. Kami bisa membawa putra-putri Bapak Ibu menjadi orang-orang sukses. Iya, dan hilangkan image. Wah, susah sekali masuk. Iya, dan hilangkan image kalau susah masuk itu tidak ada. Iya, kalau memang susah mungkin saat ini hanya berapa orang siswanya ya, ternyata mereka berduyun-duyun untuk memasuki SMA Bukit Asam dan Pak. Hasilnya sudah bisa kita dengar, kita lihat sendiri ya. Iya, benar Pak. Oke, Ibu Teni, terima kasih sudah hadir di Ngobras Tanjung Enim Radio. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa menginspirasi orang lain, yang pasti memotivasi, dan ada nilai-nilai plus di sini yang saya dengar dapat berkontribusi dengan pihak luar, terutama untuk dunia pendidikan. Para kancil Tanjung Enim Radio, terima kasih atas kebersamaan Anda. Perbincangan kita di Ngobras edisi Kamis 2 Desember 2021 bersama Ibu Teni Dahyani SPD, Kepala Sekolah SMA Bukit Asam Tanjung Enim. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.